Kyai Arsantaka ini merupakan sesepuh Purbalingga dan merupakan bapak dari Arsayuda. Ki Ageng Surya Arsayuda ini merupakan Adipati Purbalingga pertama. Jadi Arsayuda merupakan putra dari Arsantaka, kemudian juga dimakamkan Adipati Purbalingga kedua, yaitu Dipo Kusumo kalau nggak salah. Nanti kita lihat bersama-sama kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Inilah komplek makam Arsayuda. Di sini dimakamkan dua Adipati Purbalingga bersama keluarganya. Di dalam cungkup inilah makam beliau Kyai Arsantaka berada. Bismillah, assalamualaikum ya ahlat diyar. Inilah. Ini ada mungkin sesanti beliau ya. Urip iku urup. Hidup itu nyata, nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Luar biasa. Assalamualaikum. Silahkan kawan. Ini paling sudut kiri adalah makam beliau Kyai Arsantaka. Ini beliau adalah putra dari Adipati Onje kedua. Dan ini putra beliau yaitu Arsayuda yang bergelar Adipati Dipo Yudo III, Adipati pertama Purbalingga. Beliau merupakan menantu daripada Adipati Banyumas. Dan di samping makam ini, makam utama ini, terdapat makam Adipati Purbalingga kedua, putra dari Adipati Arsayuda atau cucu dari Kyai Arsantaka. Kita menuju ke makam putra dari Adipati Arsayuda atau Adipati Purbalingga kedua. Siapakah beliau? Beliau adalah, ini ada potretnya, lukisannya kawan-kawan sekalian, yaitu Raden Tumenggung Dipo Kusumo I. Ini adalah Adipati Purbalingga kedua, Dipo Kusumo. Dan inilah permaisuri beliau. Menurut yang rekso makam sini, beliau adalah cucu dari Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara pertama. Dan ini adalah putra wayah beliau. Ini Raden Tumenggung Dipo Kusumo pertama yang menjadi adipati tahun 1792 sampai 1811. Adipati Purbalingga kedua. Baiklah kawan-kawan sekalian, Bob akan bertutur secara singkat tentang sosok Adipati Kyai Arsantaka dan beberapa duriyah dari beliau dan menyangkut sejarah Purbalingga itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi. Kembali bersama Bob dalam tutur dan telusur sejarah. Kawan-kawan sekalian, saat ini Bob berada di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Purbalingga Kulon, Lor, Kecamatan Purbalingga. Bob berdiri ini di belakang Pendopo Purbalingga di komplek makam beliau Kyai Arsantaka. Setelah Bob menelusuri Adipati Onje II di Merebet, Bob membawa Bob kemari. Dan alhamdulillah sore ini Bob ditemani yang rekso makam Arsantaka, Kyai Arsantaka. Beliau adalah Pak Karso. Sugeng sonten Pak Karso. Remen sangat kawula saged dipun rencangi panjenengan. Kula badhe cerios, badhe cerita tentang sejarah Kyai Arsantaka. Khususipun nanti menyangkut sejarah Purbalingga itu sendiri. Kawan-kawan sekalian, apa yang Bob tuturkan nanti ini berdasarkan babat Onje dan babat Purbalingga.
Karena keberadaan Kiai Arsantaka tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Babat Onje dan Babat Purbalingga. Dan termasuk buku silsilah keluarga besar Ki Arsantaka, Kiai Arsantaka Purbalingga. Ini dari Pak Karso memiliki ini. Di makam ini, di samping dimakamkan beliau Kiai Arsantaka, juga dimakamkan putra beliau, yaitu Kiai Arsa Yuda, yang nanti bergelar Dipo Yudo III. Beliau adalah Adipati Purbalingga pertama. Bupati Purbalingga pertama. Dan merupakan menantu dari Adipati Banyumas. Ya. Yaitu Dipo Yudo II. Tiga. An putranipun Dipo Yudo II. Nika gelaripun Dipo Yudo III. Okay. Dan juga dimakamkan cucu dari Kiai Arsantaka, yaitu Dipo Kusumo. Adipati Dipo Kusumo nggih. Ya. Jiwo Kusumo atau Dipo Kusumo? Dipo Kusumo. Dipo Kusumo pertama. Beliau adalah Adipati atau Bupati Purbalingga kedua. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Om Bob tidak akan membahas secara keseluruhan dari biografi tokoh-tokoh yang Om Bob sebutkan. Namun Om Bob akan kilas balik terkait dengan sejarah Kiai Arsantaka. Karena ada korelasinya dengan Adipati Onje. Nggih, Pak Karso nanti kalau saya salah dipun lereske nggih. Baik kawan-kawan sekalian, Kiai Arsantaka di dalam Babat Onje maupun di Babat Purbalingga disebutkan beliau adalah putra dari Adipati Onje kedua, yaitu Pangeran Anyokropati. Sementara Adipati Onje kedua ini merupakan anak angkat dari Adipati Onje pertama atau Ki Ageng Tepus Rumput. Ayah biologis Adipati Onje kedua yaitu Sultan Padang, yaitu Sultan Hadi Wijoyo. Ibu dengan permaisuri Kencono Wungu, putri Adipati Manoreh. Dan babakan ini pernah Om Bob bahas dalam konten sebelumnya, yaitu Adipati Onje II. Diceritakan dalam Babat Onje, Ki Anyokropati atau Adipati Onje II ini memiliki 3 istri. Yang pertama adalah dari istri asal Keling, Jawa Barat, tidak memiliki keturunan. Kemudian istri dari Paku, kerajaan Pakuan ya, yaitu Pakuwati, memiliki putra 3. Kedua permaisuri ini daripada Onje II ini meninggal, kemudian Adipati Onje II kawin lagi dengan Nyai Tingen ya. Nyai Pingen. Nyai Pingen itu putra dari Adipati Arnan ya. Arnan. Lah nanti dari perkawinan Adipati Onje II dengan Nyai Pingen ini memiliki 2 putra Pak. Yang satu adalah Arsantaka, yang kedua Yudantaka. Diceritakan dalam Babat Onje dan Babat itu, Ki Arsantaka ini kemudian meninggalkan Onje, mengembara, yang Arsa Yuda, ya siapa Pak? Yang kedua adiknya? Yudantaka ada di Onje, tetap di Onje, yang Arsantaka mengembara ke daerah Bawang, Banjarnegara. Beliau Masaran, leres ya? Beliau Ki Arsantaka ini, beliau nanti diambil anak angkat oleh Ki Ageng Wonokusumo. Ki Ageng Wonokusumo kan kawan sekalian merupakan putra Ki Ageng Giring III. Ki Ageng Giring III yaitu Ki Ageng Giring Kertonadi. Ki Ageng Giring III ini kawan-kawan ingat, beliau adalah yang mengadakan perjanjian dengan Ki Ageng Pemanahan dari Gunung Kidul. Nih, Ki Ageng Giring III niku yang merupakan ayah dari Wonokusumo. Karena Ki Ageng Giring III ini memiliki 2 putra putri, satu yaitu Niken Purwosari atau Roro Lembayung, adik dari itu adalah Wonokusumo. Lah Wonokusumo ini memang ada di Banjarnegara. Om pernah baca literaturnya itu. Lah ini beliau Ki Ageng Arsantaka menjadi
anak angkat oleh Ki Ageng Wonokusumo, keturunan Ki Ageng Giring III. Leres nggih? Dalam babat Purbalingga seperti itu. Dalam babat Purbalingga maupun Unji. Kawan-kawan sekalian, masa hidup beliau Ki Ageng Arsantaka, kalau beliau adalah putra dari Ki Ageng Unji, berarti hidup beliau, karena babat Unji maupun babat Purbalingga itu tidak ada tahunnya, Pak. Iya. Namun disebutkan era masanya, yaitu putra Ki Ageng Unji II merupakan putra Hadiwijoyo. Berarti era Pajang. Pajang, ya. Mataram Pajang. Mataram Pajang. Pajang, bukan Mataram. Setelah Demak, Pajang. Berarti Ki Arsantaka ini kalau beliau benar adalah putra Adipati Unji II, berarti cucu dari Sultan Pajang. Walaupun dari istri selir. Berarti kalau beliau diambil anak angkat oleh Ki Wonokusumo masih logis, Pak. Karena Wonokusumo juga hidup di era Pajang, belum Mataram. Namun ada yang aneh buat saya, buat kula, Pak. Nopo? Yaitu keanehan sepak terjang Ki Arsantaka setelah diambil anak oleh Ki Ageng Wonokusumo. Berarti ini masih Mataram belum ada, Pak. Masih Pajang. Tiba-tiba disebutkan kisah heroik daripada Ki Ageng Arsantaka. Ki Ageng Arsantaka ini nanti kemudian menjadi demang di daerah ini, Pagindolan Banjarnegara. Tiba-tiba disebutkan beliau nanti ikut terlibat di dalam perang Mangkubumen, Pak. Perang Jenar. Perang Jenar disebutkan beliau Kiai Arsantaka ini terlibat pertempuran, berada di pihak Adipati Banyumas, mendukung Pakubuwono II dalam Perang Jenar. Perang Jenar ini merupakan bagian dari Perang Mangkubumen, kalau orang Banyumasan bilang. Perang Mangkubumen ini merupakan perang suksesi Jawa ketiga. Tahun 1746, dimulai dari 1743 sampai 1714 tahunan, Pak, perang itu. Sampai tahun 1500-an. Sampai 1555 dengan adanya perjanjian Giyanti, Mataram dibagi dua. Kawan-kawan sekalian, ada pertanyaan dalam diri Om Bob. Kalau beliau Kiai Arsantaka ini putra dari Adipati II yang hidup di era Pajang, kok tiba-tiba beliau ada di Perang Jenar? Pajang itu kira-kira tahun berakhir, Pak. Era Pajang itu tahun 1582. 1582. Sementara Perang Jenar terjadi tahun 1743 sampai 55. Pinten tahun, Pak? 150 tahun. Nah, menurut Pak Tetawa, mungkin apa betul? Lah ini, di dalam babat Purbalingga disebutkan Kiai Arsantaka hidup dari Pajang, karena dia putra daripada cucu dari Sultan Hadiwijoyo, menurut babat Unji dan babat Purbalingga. Namun dalam babat Purbalingga, beliau diceritakan terlibat dalam Perang Jenar, mendukung Adipati Banyumas, yaitu Yudonegoro II. Karena jasa-jasa daripada Ki Arsantaka ini, maka beliau diajak besanan oleh Adipati Banyumas. Putra dari Kiai Arsantaka, yaitu Arsayuda, diambil putra mantu oleh Adipati Banyumas, yaitu Kiai Dipoyudo II. Dan gelar daripada Arsayuda ini nanti adalah Dipoyudo III. Dan Dipoyudo III nanti diangkat menjadi Adipati Kajenar, ya Pak. Apa? Kejajar. Kok Kejajar Putih? Sebelum Purbalingga ini, di dalam sejarah Purbalingga, sebelum pindah ke sini, dulu ada di daerah Karanglewas. Beliau menjadi demang di Karanglewas. Kemudian berkembang menjadi di atas saran Kiai Arsantaka, pusat pemerintahan dari Karanglewas pindah ke desa Purbalingga. Itu kira-kira tahun 1760-an, Pak. 71-an nggih.
761 dan di samping pindahan pusat pemerintahan dari Karanglewas ke Purbalingga ini tahun 1700, lupa Om Bob itu, 1760-an Pak, 61, sekaligus bangun pendopo Purbalingga. Alun-alun. Dan itulah dimulainya Adipati Purbalingga dengan nama Purbalingga. Dan Kiai Arsantaka menjadi penasihat spiritual, penasehat daripada putranya sendiri, yaitu Ki Arsayuda. Ya. Ini kawan-kawan sekalian sejarah daripada Ki Arsantaka. Namun menyisakan pertanyaan, Pak Trimo, Pak Karso. Iya, Pak Karso. Pak Karso, niku aneh pun ngeten niku. Keanehannya itu disebutkan dalam Babat Once maupun Purbalingga, beliau adalah putra Adipati Once II yang bernama Anyokropati. Itu adalah hidup di era Pajang karena Adipati Once II merupakan putra dari Sultan Hadiwijoyo. Kisahnya pernah aku sebutkan, yaitu putra selir dari istri selir, yaitu Kencono Wungu, yang diberikan sebagai garwa triman kepada Ki Tepus Rumput. Waktu diberikan Ki Tepus Rumput, masih hamil 4,5 bulan atau 5 bulanan. Dan nanti setelah lahir, anak ini kemudian diaturkan kepada Sultan Hadiwijoyo dan diberi nama Anyokropati. Nanti kalau sudah besar, biar memegang kekuasaan atas wilayah Onje. Onje itu jaraknya 7 km dari Purbalingga ini, di Merabet. Dan Onje ini kawasan perdikan, kekuasaan penuh di era Kadipaten Wirasaba. Purbalingga dulu merupakan bagian dari Wirasaba. Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap adalah kekuasaan dari Adipati Wirasaba. Dan nanti di era Joko Kaiman dibagi menjadi 4. Maka Joko Kaiman terkenal dengan Adipati Marapat. Terkait dengan Wirasaba nanti Obob akan ceritakan di lain segmen. Karena nanti biar tidak bias kawan-kawan sekalian. Itu kawan-kawan sekalian, mungkin masyarakat Purbalingga atau sejarawan Purbalingga nanti bisa mengulik lagi. Karena dalam Babat Once maupun Purbalingga, mboten wonten taunipun, Pak. Tahun-tahun sejarah ini mboten wonten. Namun zaman Pajang. Nah, di Babat Purbalingga maupun di dalam Babat Once, itu tiba-tiba keluar tahun beliau Kiai Arsantaka ini sangat heroik ketika Perang Jendar mendukung Adipati Banyumas di pihak Pakubuwono II. Kawan-kawan sekalian, Perang Jenar atau bagian dari Perang Mangkubumen ini adalah perang suksesi Jawa ketiga yang berhadapan antara Pakubuwono II, nanti dilanjutkan dengan Pakubuwono III, berhadapan dengan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said nanti bergelar Sambernyowo atau Mangkunegoro pertama, nanti pecah koalisi dengan Mangkubumi. Lah inilah perang Mangkubumen itu perang itu terjadi tahun 1740 antara 43-an Pak, mulai 43 karena nanti keluarnya Mas Mangkubumi itu tahun 1743 dari Kartosuro, nanti berlarut-larut sampai tahun 1755. Berarti hampir 12 tahun perang suksesi Jawa itu. Lah di era perang suksesi Jawa ketiga itu kok mengapa Kiai Arsantaka ini masih ada? Pertanyaannya, apakah Kiai Arsantaka ini benar-benar putra Adipati Once II? Atau ada nama lain tentang Arsantaka? Ini perlu penelusuran. Benar disebutkan dalam Babat Once, putra Adipati Once II, ini dari istri ketiga yaitu Nyai Pingen tadi itu, memiliki 2 putra yaitu Arsantaka yang nama kecilnya adalah Arsakusuma ya. Arsakusuma, kemudian Arsantaka punya adik. Yudantaka. Dan beliau memang menjadi anak angkat daripada Ki Ageng Wonokusumo di Banjarnegara. Itu kira-kira kalau Wonokusumo seandainya itu ya di awal-awal Mataram, Pak. Kalau beliau adalah cucu Hadiwijoyo, sangat
mungkin beliau sangat logis. Beliau hidup di awal Mataram Islam. Mataram Islam itu nanti dimulai dari Panembahan Senopati sampai tahun 1601, kemudian dilanjutkan oleh Susuhunan Anyokrowati selama 13 tahun sampai 1613, kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo selama 32 tahun sampai tahun 1645, kemudian tambah 32 tahun lagi era Amangkurat Agung sampai tahun 1677. Kemudian dilanjutkan dengan Amangkurat kedua, dilanjutkan dengan Amangkurat ketiga, Pakubuwono pertama, Amangkurat keempat, sampai Pakubuwono pertama. Apakah mungkin Kyai Arsantaka tahu hidup mengalami 7 raja Mataram? Lah ini perlu kita renungkan bersama. Itu hanya wacana dari Om Bob, kawan-kawan sekalian. Pertanyaannya, apakah ada nama Arsantaka lain tentang sejarah Purbalingga? Ini hanya catatan kawan-kawan sekalian sebagai masukan Pak Atma. Karena ini kalau beliau udah Adipati Unji terlalu lama hidupnya, Pak. Leres sambutan. Nah, Unji ini zaman Pajang. Ya, kita 1500 terakhir Pajang itu 1586 habis Pajang. Jadi Arsantaka ini putra daripada Kyai Unji II, cucu dari Sultan Hadiwijoyo, berdasarkan Babat Unji dan Babat Purbalingga. Oleh karena itu, Babat ini merupakan sumber sejarah, kawan-kawan sekalian, bagian dari sumber sejarah. Namun Babat ini perlu kita korelasikan dengan narasi sejarah yang lain, kita komparasi, apakah logis apa tidak. Apakah ada Arsantaka lain? Karena Nyun Sewu, Pak. Kenapa, Pak? Adipati pertama Tegal, Ki Gede Sebayu, dalam Babat Tegal, beliau adalah putra Adipati Unji. Paring asmo namanya Atmo Arsantaka. Nama Ki Gede Sebayu, Atmo Arsantoko. Beliau adalah putra Adipati Unji. Tapi Adipati Unji 1 apa 2? Karena Adipati Unji itu ada 2. Adipati Unji pertama yaitu Ki Tepus Rumput, dilanjutkan dengan Adipati Unji kedua yaitu Anyokropati, putra dari Sultan Hadiwijoyo, yang nanti memiliki putra, salah satunya adalah Kyai Arsantaka, yang nanti menurunkan Adipati-Adipati Purbalingga. Cikal bakal. Jenengan sepakat kali apa yang saya sampaikan? Lagi memang ngaten niku Pak Pak Trimo terus namanya Pak Karso. Jadi Pak Karso itu kalau beliau itu diceritakan di dalam Babat Purbalingga di era Pajang, tiba-tiba kok terlibat dalam perang Jenar, Mangkubumen. Nah, perang Bumen itu tahun 1743 sampai 55, Pak. Coba bayangkan, hidup dari tahun 1600 saja sudah nggak logis. Ini beliau hidup di akhir 1500-an, Pak. Beliau itu kalau cucunya ya kira-kira lahir juga antara tahun 1580-an, Pak, menurut saya beliau lahir itu. Cucu daripada, ya karena di dalam salah satu literatur, Adipati Unji itu lahir tahun 1571. Kayak Adipati Unji. 1571. Lahir. Dipasrahkan itu, lahir. Nah, kira-kira 20 tahun kemudian ya punya putra Arsantaka. Berarti tahun 1900-an. 1590-an. Dari 1590-an, taruhlah 1600 sampai 1755, berarti 100 tahun lebih umurnya. Lah ini perlu kajian lagi kawan-kawan sekalian. Itu kawan-kawan sekalian, terlepas dari apapun, nanti kawan-kawan ini nanti kalau saya Om Bob pengen masukan dari kawan-kawan, kalau kawan ada informasi atau data bisa kita diskusi di dalam komentar ya kawan-kawan sekalian. Namun Om Bob telah menelusuri
keberadaan daripada putra Adipati Onje kedua, yaitu Raden Anyokropati, yang tidak lain salah satunya adalah beliau, Kiai Arsantaka, putra daripada Adipati Onje kedua dari istri Nyai Pingen, istri ketiganya. Dan nanti ini menurunkan Adipati Purbalingga. Oke, saya kira itu Pak Karso. Dan ini silsilah ini memang banyak benernya dengan ini. Tapi tahunnya tadi ini kalau saya ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Tahun-tahunnya enggak ada. Enggak ada di sini juga enggak ada. Babat yang enggak ada. Nggih. Yang enggak ada. Di Babat Onje maupun Babat Purbalingga juga ada tahunnya. Tapi tiba-tiba di Babat Purbalingga itu keluar. Oke. Nanti ada lagi sebetulnya. Nanti kita tak omong-omong lagi di sini daripada ngambil di sana terkait dengan sejarah Purbalingga sendiri. Ini Dipoyudo III. Ini merupakan menantu daripada Raden Tumenggung Dipoyudo III, Adipati Banyumas Purbalingga pertama ini setelah pindah dari Karanglewas ke Kabupaten Purbalingga memerintah dari tahun 1758. Berarti 1758 ini pasca perjanjian Giyanti. Berarti masih di Surakarta dipimpin oleh Paku Buwono III, sudah lahir Kesultanan Yogyakarta. 1758. Berarti 1 tahun setelah perjanjian Salatiga, di mana nanti dibagi lagi Mataram menjadi Puro Mangkunegaran. Dengan perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga itu 1757. Jadi beliau, putra beliau, yaitu putra dari Asantaka, memerintah dari tahun 1758 sampai 1787. Dimakamkan di Pakuncen Purbalingga. Ini Pakuncen nggih. Seganu terkenal Pakuncen sini selalu Saniki Pungkuran nggih. Ini. Jadi ketika beliau menjabat 1758, Kiai Arsantaka masih hidup. Ya, Karena menjadi penasehat ya. dan mengusulkan pindahnya pusat pemerintahan dari Karanglewas ke Purbalingga sini. Ya. Dengan dibangunnya pendopo Purbalingga. Depan Om Bob itu pendopo. Jadi pendopo itu dibangun tahun 1758-an, Pak. Tapi ada yang aneh nanti. Nanti Om Bob akan ceritakan di segmen setelah ini. Masih di sini saja, Om Bob nggak perlu ke sana. Tentang sejarah Purbalingga. Ngatan kawan-kawan sekalian, ini Om Bob yang Om Bob tuturkan berdasarkan dari Babat Onje, Babat Purbalingga, dan beberapa catatan internal dari terah keluarga besar Ki Arsantaka. Matur suwun, Pak